Republik Indonesia Serikat pernah mempertahankan kemerdekaan Indonesia bertahan pada putaran kedua pada tahun 1949. Dalam perkembangan ini, perundingan mendukung langkah-langkah yang lebih progresif dari pengembangan kemitraan FANMUK yang sebelumnya dipecat dari musyawarah negara-negara federal. Sebelum langkah ke forum internasional, Wakil Republik Indonesia berunding 2 kali di Jakarta dan di Jakarta. Mereka membahas mengenai aspek-aspek terpenting dalam upaya menciptakan politik baru. Perundingan itu kemudian dilanjutkan di konferensi meja bundar di Den Haag. Akhirnya setelah perundingan banyak selama kurang lebih 2 bulan, KMB berakhir pada tanggal 2 November 1949. Dengan disetujuinya KMB pada tanggal 2 November 1949, maka terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat. Dari hasil tersebut, banyak hasil KMB yang sangat menyimpang dari gerakan kebangsaan dan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak mendukung kemerdekaan sebagai hadiah. Yang dituntut sebenarnya adalah persetujuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, bukan penyerahan kedaulatan. Nah, ternyata negara Indonesia ini pernah menjadi suatu negara federal, yakni berbentuk Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat ini terbagi atas 7 negara bagian dan juga 9 daerah otonom dengan masing-masing luas, daerah dan jumlah penduduk itu yang berbeda-beda. Jadi setiap negara bagiannya dan juga setiap daerah otonomnya memiliki luas dan juga lahan yang berbeda-beda dan juga jumlah penduduk juga yang berbeda-beda. Pada tanggal 14 November tahun 1949, rombongan delegasi Indonesia di bawah pimpin oleh Muhammad Hatta tiba kembali di Yogyakarta. Hasil dari komisi meja bundar perlu diratifikasi oleh semua negara dan daerah otonom yang menjadi anggota RIS. Dalam hal ini oleh pemerintah Indonesia dan semua negara-negara federal berbentuk FANMUK. Pada tanggal 14 November 1949 di Jakarta, wakil dari semua anggota BFO dan pemerintah Indonesia meminta konstitusi RIS, yakni Republik Indonesia Serikat. Sementara itu, sejak awal Desember 1949, Yogyakarta KNIP mulai membahas hasil daripada komisi meja bundar. Saat sedang sidang pleno KNIP, banyak anggota yang sadar membentuk RIS ini sebenarnya penyelewengan terbesar proklamasi kemerdekaan. Meskipun demikian, KNIP memwujudkan tidak ada jalan lain selain dengan menerima segala naskah yang dibuat oleh KMB di Den Haag dan juga ditambah naskah konstitusi RIS yang tidak dapat dirubah kata-katanya sedikit mungkin. Menerima mereka yang hanya harus menerima dan mengesahkan saja KNIP juga harus memiliki wakil untuk setiap anggota, yakni 12 KMB untuk duduk dalam Dewan Perwakilan RIS. Setelah 1 minggu bersidang, pemungutan suara diambil untuk pengesahan seluruh hasil KMB dengan hasil 236 menerima suara dan 62 suara menolak hasil KMB. Pada tanggal 15 Desember 1949, KNIP meratifikasi hasil-hasil KMB. Selain menunjukkan wakil-wakil untuk duduk di Senat RIS, KNIP juga menunjuk wakil-wakil untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat RIS. Sama halnya dengan negara-negara BFO yang mengirim wakil untuk duduk di Senat DPR RIS. Pada tanggal 16 Desember 1494 di Yogyakarta, Panitia Pemilihan Nasional RIS memilih Soekarno menjadi Presiden Indonesia Serikat yang pertama dan peresmiannya dilakukan pada tanggal 17 Desember tahun 1949. Kemudian KNIP mengangkat Mr. Asad Datuk Muldo, Ketua KNIP, sebagai calon presiden, yakni Presiden Indonesia. Dengan demikian, Mr. Asad de facto Presiden Indonesia yang memegang jabatan ini hingga dibubarkannya RIS pada tanggal 17 Agustus 1950. DPR RIS kemudian memilih 4 orang menjadi kabinet, yaitu Muhammad Hatta, anak Agung Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan juga Sultan Hamid II. Pada tanggal 19 Agustus 1949 terbentuklah kabinet dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama ada Perdana Menteri yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, Menteri Luar Negeri Muhammad Hatta dan juga Muhammad Hatta, terus Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX, kemudian Menteri Dalam Negeri Ide Anak Agung Gede Agung, Menteri Keuangan Syarfuddin Prawi Negara,
Menteri Perekonomian Insinyur Juanda, Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum Insinyur Haji Lao, kemudian ada Menteri Kehakiman Profesor Dr. Mr. Supomo, kemudian Menteri B dan K yakni Dr. Abu Hanifah, Menteri Kesehatan Dr. Yusuf Limina, Menteri Perburuan ada Mr. Wilopo, ada Menteri Sosial yakni Mr. Fasasi Purwonegara, Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian Menteri Penerangan Arnold. Upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia Serikat dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 yang dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Amsterdam, Belanda, dan di Jakarta. Di Amsterdam, Belanda diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta yang menerima kedaulatan dari Ratu Juliana. Sedangkan di Jakarta diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Hamengkubuwono IX yang menerima kedaulatan RIS dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda AHJ Loving. Setelah mendapatkan pengakuan kedaulatan, banyak masalah yang dialami oleh Republik Indonesia Serikat. Di antaranya kerusakan prasarana, buruknya perekonomian, dan kerusakan mental masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perang kemerdekaan. Untuk mengatasi ekonomi yang buruk, pemerintah membuat kebijakan pemotongan uang. Kebijakan pemotongan uang ini disebut dengan gunting Syafruddin. Adapun masalah lainnya adalah di bidang kepegawaian, baik sipil maupun militer. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membuka kesempatan untuk pelatihan bagi masyarakat dan juga melakukan transmigrasi. Pembentukan APRIS juga merupakan salah satu pemicu terjadinya masalah di Republik Indonesia Serikat, di mana APRIS tersebut memberikan kegoncangan psikologis terhadap TNI. Anggota APRIS tersebut terdiri dari TNI dan anggota bekas Genil, di mana para anggota bekas Genil tidak mau adanya TNI di dalam negara Republik Indonesia Serikat. Akibatnya terjadi pemberontakan di beberapa wilayah. Contohnya di Bandung ada gerakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang meminta agar TNI tidak diberi kekuasaan di negara Republik Indonesia Serikat, dan mereka juga menginginkan berdirinya negara baru yaitu negara Pasundan, dan anggota bekas Genillah yang menjadi tentaranya. Sedangkan di Kalimantan Barat ada Sultan Hamid. Pemberontakan yang dilakukan oleh Sultan Hamid juga menginginkan untuk Republik Indonesia Serikat jatuh, dan dia mengakui bahwa dialah yang berkuasa di daerah itu. Sedangkan di Ambon ada gerakan yang dipimpin oleh Andi Aziz yang diberi nama Gerakan Maluku Selatan. Keadaan ini sengaja diwariskan oleh kekuatan reaksioner Belanda untuk kembali menjatuhkan Republik Indonesia Serikat. Wacana kembali ke bentuk negara gabungan dimulai oleh keinginan negara Indonesia Timur dan pemerintahan negara Sumatera Timur yang menyetujui keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 8 April tahun 1950 diadakan konferensi segitiga antara RIS, NIT, dan NST. Akhirnya tanggal 12 Mei 1950 negara bagian kedua memberikan mandatnya kepada Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta untuk mengadakan pembicaraan mengenai pembentukan negara dengan pemerintahan Republik Indonesia. Demonstrasi menuntut pemburuan negara Pasundan.
Sementara itu, rakyat di negara-negara bagian juga meminta agar wilayahnya dikirim ke Republik Indonesia, seperti yang dilakukan rakyat Jawa Barat pada 8 Maret 1950. Mereka berbondong-bondong melakukan demonstrasi di Bandung menuntut pembubaran negara Pasundan dan melihat wilayahnya sebagai ke dalam Republik Indonesia. Kesepakatan antara RIS dan RI sebagai negara bagian untuk membentuk perjanjian negara yang disepakati pada tanggal 19 Mei tahun 1950. Setelah 2 bulan bekerja, panitia gabungan RIS dan RI yang membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan berhasil menyelesaikan tugasnya pada tanggal 19 Mei tahun 1950. Setelah diadakan pembahasan di masing-masing DPR, perancangan Undang-Undang Negara Asosiasi itu diterima dengan baik oleh Senat, RIS, dan KNIP. Tanggal 17 Agustus 1950, bertepatan dengan momen kemerdekaan, Presiden Soekarno menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUDS 1950. Undang-Undang Dasar sendiri mengandung UNS dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Menurut UUDS 1950, Dewan Legislatif dipegang oleh Presiden, Kabinet, dan DPR. Pemerintah memiliki hak untuk mengeluarkan undang-undang darurat atau peraturan pemerintah, sementara pada perkembangannya harus disahkan terlebih dahulu oleh DPR. Selain itu, kabinet seluruhnya atau perseorangan masih bertanggung jawab kepada DPR, yang memiliki hak untuk menjatuhkan kabinet atau memberhentikan menteri. Dengan rancangan UUDS, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 tersebut, RIS dibubarkan secara resmi dan dibuat kembali Negara Kesatuan yang diberi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.